Domino. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Bener Meriah menangkap 3 tersangka penjual chip Higgs Domino di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bener Meriah. Dari ketiga tersangka, polisi mengamankan sejumlah uang hasil penjualan dan bukti transaksi jual beli chip. Pemirsa, demikian seputar Aceh pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julintan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kita baru menyelesaikan proses take untuk presenter untuk program seputar Aceh. Nah, ini Bang Faisal Baseh, orang yang selalu berada di belakang kamera yang nggak pernah mau nampak mukanya. Ini kita kasih nampak sekali ini. Dan juga ada Kak Intan. Kak Intan cepat lari-lari, padahal mau ngobrol-ngobrol sama Kak Intan ini. Dulu Kak Intan. Kiban, Abang Hai. Aceh reporter. Ya lari dia. Sini Kak Intan, sini Kak Intan. Nah, ini duduk. Duduk. Dari sini, Bang. Ini kalau ada yang pegang ini ya. Kak Intan ini adalah orang yang berada di dapur paling akhir ini ya dalam proses sebuah berita, yaitu presenter Aceh TV. Kak Intan udah berapa lama Kak jadi presenter di Aceh TV ini? Bergabung di awal Aceh TV itu tahun 2006. 2006, berarti umur setahun Aceh TV. Aceh TV lahir 2006 ya. Di awal Aceh TV berdiri, kita udah bergabung di sini. Berarti sekarang udah berapa tahun itu ya, 2006. Aduh, matematika saya hancur ini. Coba dihitung, Berarti sekitar 2006 karena 15 tahun lah kan, Ya, 15 tapi tahun. ada break sekitar 2 tahun. Lanjut lagi. Dan breaknya nanti kita cerita breaknya ya. Kak Intan sekarang semester berapa kuliah? Semester. Karena Alhamdulillah udah selesai. Karena banyak yang bilang ini Kak Intan, banyak yang nanya ya, kalau ada tayangan berita itu ada yang komen-komen, waduh presenternya salam ya Bang buat presenternya kan. Nah, jadi banyak yang kira nih Kak Intan masih kuliah nih. Sebenarnya Kak Intan udah berkeluarga. Itu ada si babynya satu tuh. Anak pertamanya dan dua orang ya Kak, jagoan ya. 2 orang jagoannya. Nah, Kak Intan apa sih nggak sih jadi presenter kok bertahan selama hampir 15 tahun ini? Apa ya? Yang pertama sepertinya adalah chemistry terhadap pekerjaan ya. Semua pekerjaan itu kan harus ada chemistry-nya, sudah pasti itu. Yang kedua, sebagai penyiar ini seperti tadi Bang Didi bilang bahwa penyiar itu adalah dapur terakhir ataupun ujung tombak dari sebuah berita ataupun ikon dari sebuah perusahaan ya penyiar itu gitu kan. Ya satu sisi ya siapa sih yang nggak mau dikenal sama orang seperti itu ya. Yang awal bergabung, wah ini sepertinya tantangan nih karena background saya sangat berbeda jauh dari broadcast ini gitu kan. Background saya itu akuntansi, dapat bergabung di broadcast itu kan sesuatu yang wow gitu kan. Dan sampai sekarang juga karena chemistry-nya, karena CTV itu juga udah seperti keluarga sendiri. Nah sih kalau nggak nyiar satu malam tuh kayak ada yang kurang kayak gitu kan. Ya abang ngerti lah gimana abang dengan kamera abang. Nah, saya juga dengan kamera itu sebenarnya sudah terbiasa. Lepas dari itu juga kita di media udah pasti kena banyak orang. Juga lingkungan kita jadinya luas dan lebih luas tentunya. Background saya itu kan akuntansi, itu udah pasti eksak gitu kan, kaku. Tapi dibarengi dengan media sepertinya ya asik-asik aja sih sampai sekarang. Sangat menikmati ya Kak. Dan ini juga buat informasi, Kak Intan ini selain sebagai anchor di Aceh TV ya, anchor juga pramugari guys. Beliau juga pramugari. Cerita dong Kak, kok bisa jadi pramugari? Ini awalnya pramugari duluan atau presenter duluan? Pramugari duluan. Oh, pramugari khusus Haji. Oh, khusus haji. Itu tahun berapa Kak? 2005. Berarti udah pernah Bu Hajah ini ya? Enggak sampai tahap itu karena mungkin regulasinya ya. Jadi kami hanya dibolehkan izin untuk umroh aja. Baik. Nah Kak, mungkin bagi kawan-kawan ya, khususnya yang putri yang pingin juga ini sepertinya menjadi anchor atau jadi MC, itu tipsnya gimana Kak, berbagi? Tipsnya yang pertama adalah luas ya, kita tuh nggak boleh kaku, nggak boleh terlalu memagari diri dengan aturan ini itu. Memang kita setiap orang punya prinsip, tapi setidaknya
untuk di awal-awal itu cobalah untuk menjadi seorang pribadi yang efektif gitu, dapat bergaul dengan siapa saja, karena menjadi anchor atau MC itu nggak boleh kaku udah pasti gitu kan, karena tidak tertutup kemungkinan kita bertemu dengan orang yang mungkin lebih tinggi daripada kita secara strata atau lebih di bawah, jadi kita harus fleksibel. Iya, Yang kedua bisa. mungkin sering baca-baca kayak gitu kan, atau Pengetahuan kayak harus luas. pengetahuan harus luas. Saya sering lihat-lihat lah anchor di luar negeri, mungkin kalau memang udah ada panutannya udah pasti gampang lah. Oh ya, mencontoh, no melihat kak. Dah satu lagi kak, harus good looking nggak kak? Ya, Karena TV ya. kalau TV, kalau memang radio mungkin suaranya ya, kalau kita mungkin setidaknya enak dilihat lah. Iya. Makanya saya nggak pernah berada di presenter karena nggak good looking. Oke, makasih Kak Intan. Selamat menjalankan puasanya. Lancar ya Kak puasanya Kak ya. Oke, sukses buat acara reporter ya. Jangan lupa like, subscribe, and apalagi satu lagi bang, lonceng apa sih? Subscribe, jangan lupa lonceng ya. Oh, jangan lupa loncengnya. Oke. Terima kasih Kak Intan. Ya.